Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang parameter dan list. Sebelumnya, apa itu parameter? Parameter adalah tipe data dan label yang disisipkan ke dalam suatu metode. Sedangkan list atau keyword list ini untuk mengakses kelas itu sendiri. Bisa juga untuk mengakses atribut kelas jika atribut dari parameter di metode memiliki nama yang sama. Oke, kita langsung praktekkan saja. Pertama-tama seperti biasa, buka aplikasi NetBeans terlebih dahulu. Lalu kita buat project baru atau folder baru. Karena tadi saya salah menamainya, jadi kita ganti namanya menjadi belajar parameter. Lalu kita buat kelasnya. Saya kasih nama kelasnya yaitu user. Seperti biasa, hapus saja komentarnya. Kita akan membuat suatu metode dengan parameter. Misalnya di sini membuat function. Kita gunakan di sini berat badan, karena berat badan dekat hubungannya dengan tinggi dan berat. Jadi di sini kita gunakan parameter tinggi dan in berat. Jadi di sini misalkan saya menghitung berat normal, jadi integer, lalu berat normal, dengan hitungannya tinggi dibagi berat. Lalu jangan lupa gunakan return untuk menghilangkan errornya. Lalu kita akan panggil metode function ini ke sebuah Java main class. Karena di sini tidak ada Java main class, saya tambahkan Java main class-nya di sini. Kita buat Java main class dulu karena di sini belum buat di package belajar parameter. Kita harus membuat Java class main karena berguna untuk menjalankan kelas yang ada di sini. Saya di sini kasih nama aplikasi. Terus kita akan memanggil kelas yang ada di user. Di sini saya akan panggil kelasnya dulu. User, kita panggil objeknya. Sama dengan user. Dan seperti ini.
Lalu kita bisa panggil metode yang ada di user. Titik, lalu normal berat. Jadi seperti ini untuk tinggi dan beratnya. Tadi kan saya deklarasikan parameternya ada 2. Jadi jika tidak dikasih parameter, maka ini akan error. Dan lihat error kan. Karena di kelas ini menggunakan integer, jadi kita tinggal tentukan valuenya. Misalnya isi untuk tingginya yaitu 160 dan untuk beratnya 59. Lalu kita save dan lihat errornya sudah hilang. Di sini saya ganti kurang untuk hitungannya. Tinggi kurangi berat itu rumus untuk berat normalnya. Karena saya tidak tahu rumus yang asli, di contohnya saya gunakan pengurangan saja. Kita sudah deklarasikan hitungnya di sini. Saya akan tampung di sini dengan integer berat normal. Dan di sini saya bisa panggil berat normalnya adalah variabel di sini untuk di sini agar bisa dicetak. Lalu kita coba run. Dan lihat hasil normal berat badannya adalah 101 karena dari pengurangan 160 dikurangi 59. Kalau biasanya di metode tanpa parameter, jadi harus menggunakan tipe data satu persatu. Seperti integer tinggi, lalu integer berat, seperti ini. Karena menggunakan parameter, kita tidak usah deklarasikan ini. Cukup di sini saja. Jadi seperti itu salah satu penggunaan parameter. Kita contohin lagi. Tadi kan function, sekarang kita akan membuat parameter dengan metode prosedur. Misalnya void umur. Lalu di sini kita print perintah. Umur adalah lalu di sini saya akan sisipkan parameter. Saya akan tulis di sini umur. Kita ganti umurnya menjadi nama.
좀 더 깊이 듣고 싶다면 더 들어봐 깎아내려고 가봤자 맛으로 시가 에이 사라지지 않아. Jadi kita bisa panggil di sini objeknya. Langsung gunakan seperti ini. 뭔데라는 말은 집어치울 테니까 이건 명심하게 단순히 궁금한 게 아닌 부정적인 의미로 가려는 것만 접어 빛을 향해 접어드는 이 무렵에 나에 대한 괜한 호기심의 결과는 놀라 어버 때네 tumba 홍적대던 때는 지난 지금 수면 위에 여유 있는 배들과의 배를 승리 아닌 패배도 내 발향은 gentle 하게 때 선보였던 너를 Kenapa saya ganti nama? Karena ini tuh untuk umur. Sedangkan kalau nama tuh lebih gampang. Sebenarnya bisa pakai umur, tapi lebih gampang pakai nama saja. 쌓여가는 작업물들만 남아 헛수고야 시기질 땐 참아 수줍 불러 목표물은 풍년인가 봐 내가 맺은 알찬 열매들은 그 속이 꽉차 매번 손해보다 니들을 봐 수확을 멈추지 않아 Di sini saya tinggal tulis namanya menjadi Rafa. 시간이 멈췄어 신호등 안 바뀌어 나이는 계속 들어 Dan kita coba run dan lihat hasilnya. 그래서 안 바뀌어 시야는 좁아져 눈좀더 이해는 돼 그다지 Tambahkan kalimat kamu di sini. 그건 이제 들어야 하는 거 You think you're right nobody's right 오직 Lalu kita run dan lihat hasilnya, yaitu nama kamu adalah Rafa. 알고 보니 Karena kenapa? Karena kita di prosedur tadi sudah perintahkan untuk menjalankan ini. Jadi nyetak nama kamu siapa. This is the new generation go away Gone days Gone days Jadi seperti itu penggunaan parameter. Untuk disk ini kita buat lagi folder baru atau package baru. 이상하게 뭔 말만 해도 난 잔소리밖에 안 들려 과거 속에 갇혀 있다고 나도 끌어당기지만 Isi namanya dengan belajar disk. 입장에서 가르치고 싶은 말 10년 20년 후 성공했으면 하니까 신경 써줘서 고마 필요해 늘 똑같은 말 지겹지 Lalu buat Java class-nya. 말한 기억도 안 나는 건데 Saya kasih nama customer. 지나간 과거 신경 꺼내 This is the new generation go away Go days Go day Whoa Go day Whoa Go day Whoa Lalu kita buat Java main class untuk aplikasinya. Kita ganti nama menjadi aplikasi. 어차피 해도 끝났는데 나 때는 말야 그만 좀 해 더 이상 참기가 힘들어 Gone days 걱정돼서 그러는 거야 그래도 한번 믿어줘 다가올 미래를 책임질게 Gone days 왜 자꾸 다 안 된다는 건데 지나간 과거 신경 Ingat, jika ingin seperti ini, untuk diakses atau dijalankan langsung, kita harus satu folder atau satu package dulu, jangan sampai terpisah. 자꾸 다 안 된다는 건데 지나간 Misalkan di sini saya isi customer, new generation go away Gone days lalu objek, sama dengan new customer. 오늘도 어김없이 독서실로 향하는 발걸음 가볍지만은 않아 또다시 Lalu di sini kita kasih atribut nama, 힘이 빠지고 쉽게만 보게 돼 bikin metodenya cari nama.
있을까 최대한 부딪혔던 순간 이뤘던 순간 Sama isi parameternya sering nama. 걱정하지 마 이때까지 달려온 길 그저 널 위한 과정이야 꽃도 있잖아 만개한 순간 아닌 과정 그게 더 아름다운 게 시시간에 정신 마음 심란한 게 당연마다 좋은 결과 보기 위한 하나의 과정이야 여태껏 많은 시험 겪었잖아 다름없어 인생이 달렸다 소리는 과장이야 그러니 걱정 마라 충분히 잘하고 있어 Lalu kita panggil objek titik cari nama. 너를 믿어 계속 I know we know 너라면 잘할 수 있다는 걸 에이, 포기하지 마라 oh no Misalkan di sini saya isi Rafa. 왔는데 뭐가 걱정이야 너를 믿어 Blessings wait for you For you Lalu kita cek atribut si namanya. 시간이 많이도 지났나 봐 너의 표정에서 드러났어 4381일 동안 Apakah namanya sudah berubah? Dimana itu kan sudah dideklarasikan bahwa namanya itu Rafa. Harusnya ganti pas di objek titik nama, karena di nama itu sudah diisi value dengan nama Rafa. 선택했던 나 yeah. 꽃이 피려면 겨울이 지나가야 돼 꽃에 피는 열매를 보았으면 해 긴장 마음 끌리고 겁이 나 늦지 않게 문제 풀고 Kita coba run 시간 지나가도 남았어 dan hasilnya 0. 걱정 많아져 Just please stop asking how I did it Leave my business cause my markings on my papers tell me that Kenapa 0? Karena di sini masih ada yang kurang untuk kasih tahu bahwa nama Rafa yang ada di aplikasi itu punya si atribut nama yang ada di customer. Jadi kita belum kasih tahu seperti itu. Itulah kenapa kita belajar dis. Jadi dis ini tuh mewakili kelas customer. Sedangkan di sini saya tambahkan metode lagi. Karena dis ini bisa mewakili kelas itu sendiri, jadi dis ini bisa memanggil atribut-atribut atau metode-metode yang ada di kelas customer ini. Dengan dis kita bisa memanggil metode apa aja yang ada di kelas itu sendiri, dan bisa juga mengakses atribut-atribut yang ada di kelas itu sendiri. Jadi dis yang saya pakai sekarang ini ada di kelas customer. Pokoknya kita bisa manggil apa saja yang ada di kelas customer ini dengan menggunakan dis. Di sini saya akan mengakses atribut nama yang ada di kelas ini. Karena kuning-kuning nama yang itu jadi sama, itu artinya kelas nama atribut ini sama dengan nama yang ada di parameter. Jadi, jika kita kasih tahu nama di parameter ini, harusnya sudah tercetak namanya, bukan hasilnya 0 lagi. Kita coba lihat hasilnya. Dan lihat namanya menjadi Rafa. 스쳐가는 순간 속을 뛰어갈게
Jadi yang kita deklarasikan di parameter itu sama nilainya dengan atribut yang ada di kelas customer. Tapi jika tanpa this, 달빛의 조명받아 함께 걷는 밤길 모든 순간이 maka hasilnya akan nul. 싫은데 저 별들은 하나같이 반짝이는 눈빛으로 우리 Jadi jika kita kasih tahu kelas nama atribut itu sama dengan yang ada di parameter, 다 가진 듯해 이 세상을 저 우주 끝까지 난 너만을 maka nilainya baru bisa tercetak. Jadi seperti itu kegunaan-kegunaan this. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세라도 흐린 안개 속 빛이 돼줄게 어디라도 잠시 길을 잃어 쉬고 싶을 때 나 universe 닿을 듯 말 듯한 너와 나의 작은 세상 스쳐가는 순간 속을 뛰어갈게